Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Kali ini kita akan membahas tentang konsep polinomial bagian pertama dalam seri Matematika kelas 11 IPA. Di sini bersama dengan saya, Kak Yola. Kita lihat ya. Pertama di sini kita lihat pengertian dari polinom. Ya, polinom itu adalah suku banyak berdasarkan dari katanya ya. Nah, secara definisi, polinomial itu adalah bentuk suku-suku dengan banyak terhingga yang disusun dari peubah atau variabel dan konstanta. Nah, operasi-operasi yang terdapat pada suatu polinomial hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pangkat bilangan bulat yang tidak negatif. Ya, jadi ingat di sini ya. Kalau dia bentuk pembagian nanti akan dipelajari pada kali berikutnya ya. Ini syarat sebuah polinomial ya, bahwa pangkatnya, pangkat yang terdapat dalam suatu polinomial, pangkat variabelnya itu harus bilangan bulat. Jadi tidak boleh pecahan ya. Dan juga tidak boleh bilangan bulat ini yang negatif ya. Itu tidak diperbolehkan dalam suatu polinomial. Nah, dari syarat yang di bagian 2 ini ya. Jadi kalau suatu polinomial tidak boleh berada dalam sebuah fungsi trigonometri ataupun operasi logaritma ya. Jadi hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pangkatnya harus bilangan bulat yang tidak negatif. Contohnya seperti ini. X kuadrat kurang 2x tambah 5. Nah, itu disebut sebuah polinomial karena x-nya berpangkat bulat positif ya. Nah, sedangkan x kuadrat kurang 4 per x tambah 3x pangkat 3 per 2. Kita lihat di sini, ini bukan sebuah polinom. Alasannya ada dua ya. Yang pertama, ini karena ada x pangkat 3 per 2, ya x pangkat pecahan tidak diperbolehkan. Dan juga bentuk ini, 4 per x. 4 per x itu sebenarnya adalah 4x pangkat min 1. Nah, jadi ini pangkat negatif tidak diperbolehkan dalam sebuah polinomial. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada bentuk umum sebuah polinomial, yaitu seperti ini. Fx sama dengan an kali x pangkat n ditambah an kurang 1 kali x pangkat n kurang 1 dan seterusnya sampai tambah a1 tambah a0. Yang terakhir konstanta ya, a0 itu. Jadi ada beberapa istilah dalam polinomial, yaitu ada istilah suku, ada istilah peubah atau variabel, koefisien, suku tetap atau konstanta, dan pangkat tertinggi atau derajat. Ya, kita lanjutkan di sini komponen-komponennya. Kalau kita ambil bentuk umumnya tadi, maka komponen-komponennya adalah seperti ini. Ada suku-suku, suku-suku itu adalah yang dipisahkan oleh tanda tambah. Ya. Jadi di sini ada an x pangkat n, lalu ada an kurang 1 kali x pangkat n kurang 1 dan seterusnya ya sampai a0. Nah, itu suku-sukunya ya. Kemudian ada peubah atau variabel. Ya, semua sudah tahu ya variabel itu ya berarti x pangkat n itu ya variabel. Kemudian ada koefisien. Koefisien di sini ada an kurang 1, an kurang 2, a1 ya. Nah, kemudian ada a0 sebenarnya itu ada beberapa buku ya, ada beberapa buku yang memasukkan a0 atau konstanta. Di sini a0 itu konstanta ya. Secara spesifiknya konstanta. Tapi ada juga yang memasukkan a0 selain konstanta, dia juga disebut koefisien. Ada juga yang seperti itu, ya. Kenapa sih dia disebut koefisien? Karena sebenarnya koefisien itu kan adalah angka ya yang berada di depan sebuah variabel atau yang dikalikan dengan sebuah variabel. Sebenarnya kan a0 ini ada variabelnya ya, yaitu x pangkat 0. A0 ini adalah koefisien dari x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1, jadi sehingga 1 ini tidak ditulis ya. Maka ada beberapa buku yang mengatakan A0 ini adalah koefisien. Tidak masalah ya mengenai hal itu dan tidak usah diperdebatkan. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ada yang baru di sini istilahnya yaitu derajat. Derajat itu adalah pangkat tertinggi yang ada dalam suatu polinomial. Jadi misalkan kalau polinomial x pangkat 3 kurang x tambah x plus 1. X kuadrat ya. Nah, di sini polinomial ini dikatakan berderajat 3. Karena pangkat tertingginya adalah 3. Jelas ya? Kalau dalam bentuk umum ini berarti derajatnya adalah n. Kita lanjutkan contoh ini ya. Nah, susun polinomial 3x tambah x pangkat 4 tambah 8 kurang 7x pangkat 3 dalam pangkat menurun. Kita susun dulu ya. Kalau pangkatnya menurun berarti mulainya dari yang tinggi dulu ya. Pangkat tertinggi adalah x pangkat 4. Selanjutnya diikuti dengan 7x pangkat 3. Ingat, karena 7x pangkat 3 ini tanda di depannya adalah min, jadi ketika dia pindah di depan, digeser, minnya harus ikut. Ya, karena ini setiap tanda di sini merupakan kepunyaan dari suku di belakangnya. Oke, jadi kalau suku tersebut digeser, maka tandanya juga ikut. Nah, kemudian setelah x pangkat 3, pangkat selanjutnya adalah x, jadi di sini kita tuliskan plus 3x ya. Kemudian terakhir ada plus 8. Nah, ini dia sudah disusun dalam pangkat menurun. Lalu kita jawab, nyatakan suku-suku beserta koefisiennya. Nyatakan suku-suku beserta koefisiennya. Yang B, nyatakan derajat dan konstantanya. Oke. Jadi di sini nyatakan suku-sukunya berarti suku-sukunya adalah ada x pangkat 4 ya dengan koefisien 1 ya. Masih ingat koefisien itu adalah angka yang di depan sebuah variabel ya. Kemudian ada suku min 7x pangkat 3 dengan koefisien min 7. Kemudian ada 3x ya dengan koefisien 3. Kemudian ada 8 dengan koefisien. Nah, di sini sebenarnya ini boleh dituliskan 8 ini sebagai koefisien ya. Tapi juga nggak harus dituliskan juga, nggak apa-apa ya. Itu tadi karena ada buku yang bilang dia koefisien termasuk ya. Ada juga yang mengatakan dia konstanta saja. Tidak masalah ya, tidak perlu diperdebatkan hal ini. Ya, tidak ditulis juga tidak masalah ya. Oke. Kemudian untuk yang B, nyatakan derajat dan konstantanya. Nah, derajat di sini berarti derajatnya adalah 4. Pangkat tertingginya ya. Pangkat tertingginya adalah 4. Nah, kemudian konstanta adalah 8. Jadi di sini saya masukkan 8 itu sebagai konstanta. Oke. Nah, kita lihat operasi yang ada, yaitu di sini ada penjumlahan dan pengurangan polinomial. Nah, prinsipnya dalam menjumlahkan atau mengurangi adalah yang dijumlahkan atau dikurangi adalah suku sejenis. Ya, sejenis itu maksudnya suku-suku dengan peubah yang berpangkatnya itu sama. Ya. Nah, tipsnya, saya kasih tips untuk melakukan pengurangan polinomial. Selalu ingat untuk memberikan tanda kurung pada polinomial yang dikurangi. Kita lihat contoh 2 ya. Nah, ini penjumlahan. Nah, kalau seperti ini ditambah, tidak ada permasalahan yang cukup berarti ya. Maksudnya bisa nggak pakai kurung gitu ya. Kita langsung kelompokkan. Yang sejenis-sejenis kita dekatkan. Jadi di sini ada 2x pangkat 3 dan x pangkat 3 sejenis kita dekatkan, kita geser ya x pangkat 3-nya ya. Nah, kemudian diikuti dengan 4x kuadrat. 4x kuadrat ini sejenis dengan minus 2x kuadrat. Ini didekatkan. Sekali lagi, tandanya juga ketika dia digeser, dia minus ini harus ikut dengan 2x kuadrat ya. Nah, selanjutnya ada min 5x. Min 5x ini sejenis dengan plus 3x. Ada 7 plus 7 sejenis dengan min 9. Ini sejenis ya, karena tidak ada variabel atau x-nya pangkat 0. Lalu yang sejenis-sejenis ini bisa disederhanakan lagi dengan cara ditambahkan koefisiennya. Ya. Kenapa sih begitu? Ya karena prinsip pemfaktoran. Jadi
kalau ada 2x pangkat 3 tambah x pangkat 3, ya kan? Sebenarnya dia x pangkat 3-nya bisa difaktorin di luar. Nah, itulah kenapa dia bisa ditambah. Jadi 3x pangkat 3. Ya, asalnya dari sini ya. Nah, kemudian x kuadrat ini juga bisa disederhanakan jadi 4 kurang 2, jadi 2x kuadrat. Lalu ini juga min 5x tambah 3x bisa disederhanakan menjadi minus 2x. Plus 7 kurang 9 bisa disederhanakan menjadi min 2. Jadi ini jawabannya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini pengurangan. Kalau polinomial ini dikurangi dari polinomial yang di depan, maka harus pakai kurung yang di belakangnya. Ya, kalau tidak pakai kurung, nanti takutnya yang kalian kurangi itu hanya ini yang suku di depan saja. Padahal yang 3 suku lain di belakang ini harus dikurangi juga dari polinomial yang di depan, ya. Nah, sekarang kita buka kurungnya menjadi seperti ini. 2x kuadrat tambah 4x kuadrat, 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 5x tambah 7 kurang x pangkat 3. Nah, di sini minusnya jadi plus. Kenapa? Karena minus yang di depan, yang di tengah ini nih. Ya, ini dikalikan ke dalam dengan sifat distributif. Jadi semuanya ini kena minus ya. Jadi minus ini jadi plus, kemudian yang ini jadi minus, ini jadi plus. Seperti ini ya. Lalu didekat-dekatkan yang sejenis, jadi kayak yang atas. Kemudian ada 4x kuadrat dengan 2x kuadrat. Lalu ada min 5x dengan min 3x. Lalu ada 7 dan ada 9. Lalu disederhanakan lagi, ini jadi x pangkat 3, lalu ini jadi 6x kuadrat, lalu ini jadi min 8x, ini jadi 16 ya. Jadi sampai di sini. Suku-suku yang tidak sejenis tidak bisa dikerjakan, tidak bisa disederhanakan lagi ya, tidak bisa ditambah ataupun dikurang. Nah, kita lanjutkan dengan perkalian polinomial. Nah, kalau di sini prinsipnya perkalian polinomial itu menggunakan sifat distributif. Jadi kalau ada A kali B tambah C, berarti A-nya didistribusikan. Dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung. Jadi AB tambah AC. Nah, kalau A tambah B dikali C, sama ya. Jadi perkalian distributif ya. Nah, kalau yang bentuk yang ketiga ini, ya, kalau ada 2 suku kali 2 suku, maka kamu harus kalikan semua suku-suku yang ada pada setiap polinomial nih. Jadi A harus dikalikan dengan C, A harus dikalikan dengan D, B harus dikalikan dengan C, B harus dikalikan dengan D. Jadi semua sukunya harus dikalikan antar polinomial, ya. Sehingga jadi AC tambah AD tambah BC tambah BD. Oke. Nah, catatannya, bila polinomial berderajat M dikalikan dengan polinomial berderajat N, maka akan menghasilkan polinomial berderajat M tambah N. Maksudnya ini, kalau misalkan soal tersebut cuma ditanya derajatnya saja, misalkan berapa derajat dari penjabaran polinomial, misalkan x kuadrat kurang 2x tambah 1 dikali x tambah 3. Ini ya, x kuadrat kurang 2x tambah 1 kali x tambah 3. Kalau yang ditanya hanya derajat ya, jadi kita tidak perlu kalikan ya. Kita cukup lihat derajat pada polinomial. Jadi kalau di sini derajatnya adalah 2 polinomial yang di depan ya. Yang di depan ini derajatnya adalah 2 ya. Yang di belakang ini derajatnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 2 tambah 1, yaitu 3. Derajatnya adalah derajat 3 pasti polinomial yang merupakan hasil dari perkalian ini, ya. Kalau pertanyaannya hanya derajat, jadi tidak perlu repot-repot kamu mengalikan dengan distributif. Kita simak contoh ketiga. Contoh ketiga ini adalah perkalian 2 buah polinomial ya, yang satu berderajat 2, yang satu berderajat 1. Nah, kita kalikan dengan sifat distributif. Jadi ini dikalikan ya. Dikalikan seperti ini ya. Ini juga ya, kemudian yang 3 ini juga harus kena ya setiap sukunya. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat kali 4x, 4x
pangkat 3, X kuadrat kali 5 jadi 5X kuadrat, min 2X kali 4X jadi min 8X kuadrat, min 2X kali 5 jadi min 10X, 3 kali 4 jadi 12X, 3 kali 5 jadi 15, seperti itu. Lalu digeser lagi yang sejenis-sejenis ya. Kita bisa tuliskan yang 4X pangkat 3. Kemudian ini sejenis ya, 5X kuadrat kurang 8X kuadrat sejenis, maka bisa disederhanakan menjadi minus 3X kuadrat. Nah, minus 10X ditambah 12X sejenis, kita bisa sederhanakan menjadi plus 2X. Lalu ditambah 15. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, sekarang kita akan melihat konsep kesamaan dan identitas. Misalkan ada dua buah polinomial ya, ada dua suku banyak berderajat n. Contohnya ini ya, fx dan gx. Lalu, apabila dikatakan atau dinyatakan fx, nah ada tanda ini tuh disebut tanda kesamaan ya. Nih, strip 3 ini. Ini tanda kesamaan. Maka berlaku hubungan apabila ini kesamaan ya antara fx dengan gx ini, maka berlaku hubungan seperti ini ya. Jadi maksudnya apa? An koefisiennya ini sama dengan bn ya. Ini juga sama ya, koefisien dari variabel x pangkat n kurang 1 itu sama. Ya, yang ini juga sama. Konstanta terakhir ya, konstanta ini juga sama. Ya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya fungsi fx ini sama ya, identik, betul-betul sama dengan fungsi gx. Ya, variabelnya, lalu konstantanya, lalu koefisiennya itu sama persis ya. Mereka berdua sama persis. Jadi bisa dibikin persamaan seperti ini. Disimpulkan yaitu koefisien dari variabel berpangkat sederajat adalah sama. Mari kita lihat contoh 4. Dikatakan di sini salah satu faktor dari 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 adalah x kurang 2. Tentukan faktor lainnya. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan sebenarnya pemfaktoran ya. Tapi ada cara lain dalam mengerjakan ini, yaitu dengan menggunakan kesamaan. Mari kita lihat 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 itu berarti sama dengan perkalian faktor-faktornya. Ya. Jadi x kurang 2 dikali dengan faktornya yang kita mau cari, ini faktor lainnya. Nah, faktor lainnya itu adalah kita misalkan ax tambah b. Ya, a itu kita mau cari ya. Nah, kenapa sih ax tambah b? Kenapa enggak cuman a gitu? Atau kenapa enggak ax kuadrat tambah bx tambah c gitu? Jadi berderajat 2. Kenapa sih berderajat 1? Ini polinomialnya yang merupakan faktor ini. Karena kita lihat lagi kondisinya di sini adalah x kuadrat. Ya. Kita mau bikin menjadi berderajat polinomial berderajat 2. Yang ada adalah polinomial berderajat 1. Maka, supaya jadi berderajat 2, dia harus dikalikan dengan polinomial berderajat 1. Seperti konsep yang perkalian, pada slide perkalian yang tadi, ya. Maka harus ax tambah b. Nanti kalau di sini 3x pangkat 3, nah baru di sini harus ax kuadrat. Ax kuadrat tambah bx tambah c. Supaya derajatnya kalau ditambahin jadi 3. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita bikin seperti ini ya. Kita kalikan dengan sifat distributif, jadi ax kuadrat ya tambah bx kurang 2ax min 2 kali b min 2b. Bentuknya kita rapikan sedikit ya, sehingga berdasarkan variabel bentuk yang ini bisa dibikin seperti ini. Kita mau bikin berdasarkan variabel ya, jadi ini karena sama saya bikin seperti ini ya. Nah, jadi artinya adalah seperti ini. Koefisien dari x kuadrat di kiri dan di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama. Jadi 3 itu harus sama dengan koefisien ini. Mereka adalah koefisien x kuadrat. Oke? Kemudian ada minus 5. Minus 5 ini harus dibikin sama dengan yang di sebelah sini ya. Ini. Jadi ini sama, min 5 dengan b kurang 2a, karena sama-sama koefisien x. Sama dengan min 2b, karena sama-sama konstanta ya.
Seperti itu. Sehingga kita mendapatkan 3 buah persamaan. Yang pertama adalah 3 sama dengan A. Yang kedua adalah min 5 sama dengan B kurang 2A. Lalu min 2 sama dengan min 2B. Ya, jadi hanya ambil koefisiennya saja. Nah, untuk mendapatkan ini, faktor lainnya adalah AX tambah B. Kita cukup untuk mencari nilai A dan B. Nilai A bisa didapatkan dari sini ya. Ini A adalah 3. Kemudian nilai B bisa didapatkan dari sini. Ya, dari persamaan ketiga. Ya. Jadi B sama dengan min 2 bagi min 2 alias 1. Gitu. Sehingga faktor lainnya berarti adalah AX tambah B, A-nya 3, berarti jadi 3X tambah B, B-nya 1. Nah, ini dia, 3X tambah 1. Oke, nah kita lanjutkan contoh 5. Jadi kita kerjakan dengan cara yang sama ya. Jadi di sini 4X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 3. Ya, harus kita bikin yang ruas kanannya juga seperti ini modelnya. Ya, jadi kita kali-kalikan ya. Jadi X dikali dengan AX kuadrat menghasilkan AX pangkat 3. Lalu X dikali dengan BX menghasilkan BX kuadrat. X dikalikan dengan C menghasilkan CX. Lalu minus 2 dikalikan dengan AX kuadrat. Jadi minus 2AX kuadrat minus 2 dikalikan dengan plus BX menjadi minus 2BX. Kemudian minus 2 dikalikan dengan C menjadi minus 2C. Jangan lupa ada plus R di luar ya. Oke. Nah, yang kiri saya tidak tuliskan lagi. Sekarang yang kanan dibikin rapi ya. Bikin rapi yang sejenis-sejenis ya, digabung. Jadi ini ada B sama ada min 2A sebagai koefisien X kuadrat. Jadi kita bikin kayak gini. Digabung ya, B sama min 2A nya digabung ya, X kuadrat. Kemudian CX dengan min 2BX digabung. Sehingga C kurang 2B X. Ya, seperti ini. Kemudian min 2C tambah R adalah konstanta. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan ya, ada 4 persamaan ya. Yang pertama ini sama ya. Kemudian persamaan berikutnya adalah yang ini. Ini sama dengan koefisien X kuadrat ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah plus 3. Kita pasangkan dengan konstanta yang tidak ada X-nya. Ini semua ini konstanta. Oke. Nah, bagaimana dengan yang koefisien X? Karena di sebelah kiri itu tidak ada koefisien X. Itu artinya koefisien pada variabel X-nya itu 0. Ya, jadi ini tuh 0. C kurang 2B. Jadi ada 4 persamaan. Kita bisa tuliskan ulang. Menjadi, saya tulis A dulu ya, A sama dengan 4. Kemudian ada B kurang 2A sama dengan 2. Kemudian ada C kurang 2B yang sama dengan 0 ya, yang tadi nggak ada pasangannya ya. Kemudian ada min 2C tambah R itu sama dengan 3 ya. Nah, A sudah didapat. Sekarang kita mau dapat B dari persamaan kedua saja ya. Jadi B kurang 2A, A-nya diganti dengan 4 ya, sehingga jadi B kurang 8 ya, 2 kali 4 sama dengan 2. B kurang 8, min 8 nya dipindah ya, jadi 2 tambah 8 sehingga didapatkan hasil 10 untuk B. Kemudian untuk C, tadi B nya udah dapat 10, jadi tinggal digantikan di B di sini ya. Jadi min 2 kali 10 itu sama dengan 0. 2 kali 10 itu 20 ya, sehingga didapatkan C sama dengan 20. Baru untuk yang bawah tinggal substitusi C-nya. C-nya udah dapat 20 ya. Substitusi C 20 ini. Jadi min 2 kali 20 tambah R sama dengan 3. Jadi min 40 tambah R sama dengan 3. Jadi R sama dengan 40 tambah 3 ya, pindah ruas. Jadi R sama dengan
43. Ya, seperti ini caranya ya, menggunakan konsep kesamaan. Ya, sampai di sini video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam warung matematika, matematika untuk semua.